Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nita. Di video kali ini aku bakalan bikin hair care rutin. Di hair care rutin ini aku mau sharing pengalaman aku mengatasi kerontokan di saat aku menyusui. Karena pasti udah jadi permasalahan umum banget kalau misalnya ibu menyusui itu rawan banget rambutnya rontok. Kayak aku pas lagi hamil itu nggak terlalu banget rontok rambutnya. Tapi setelah aku ngelahirin dan masih awal-awal kehidupan anak aku sampai beberapa bulan, itu bener-bener aku ngerasain banget rontok parah di rambut aku. Nah, daripada lama-lama, langsung kita mulai aja videonya yuk. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa aktifin lonceng YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke guys, di sini produk-produknya gampang banget kalian temuin, bahkan kayaknya di supermarket ataupun kayak di Alfamart, Indomaret juga pasti ada produk-produknya. Tenang, aku nggak akan kasih produk-produk yang mahal harganya, karena aku juga kan kalau misalnya kita beli produk mahal emang bisa kita beli sekali, tapi kan kita harus pengen repurchase lagi gitu kan, pengen kita berkelanjutan gitu jangka panjang pakainya. Makanya aku sharing ini tuh menurut aku mudah-mudahan bisa berguna untuk kalian semua. Nah, untuk shampoo pertama-tama aku tuh kayak beberapa kali nyoba shampoo yang emang untuk khusus rambut rontok, tapi nggak terlalu ngaruh gitu loh di rambut aku. Pas lagi aku nyobain si Sunsilk yang baby rontok ini, aku udah ngerasain banget kalau misalnya perubahannya tuh ada gitu. Awal-awal pemakaian aku udah mulai ngerasain kalau misalnya rambut aku tuh jauh lebih lembut, terus kayak pas lagi keramas juga. Biasanya kalau kalian keramas kan pas kalian kucek-kucek rambut kalian itu kan kayak ke bawah gitu kan rambutnya. Nah, aku pas ngerasain si Sunsilk baby rontok ini, aku ngerasain pas aku lagi keramas tuh gak terlalu keangkat banget rambut aku. Dan si Sunsilk yang baby rontok ini juga wanginya enak banget. Menurut aku ini wanginya tuh bisa diterima banget sama semua orang. Dan yang aku suka juga, si Sunsilk baby rontok ini juga lembut banget gitu ke rambut. Ini harganya juga cukup murah, cuman kayak 25 ribuan gitu. Tapi minusnya setelah aku pakai si Sunsilk baby rontok ini, emang dia bisa ngatasin kerontokan yang ada di rambut aku. Tapi lama-kelamaan aku ngerasain kalau misalnya aku pakai Sunsilk ini beberapa bulan, itu tuh kayak muncul kayak ketombe gitu di rambut. Tapi anehnya pas awal-awal pemakaian itu tuh aku ngerasa cocok banget sama sampo ini, gak ketombean dan rontok pun kayak berkurang gitu. Nah, makanya untuk treatment kerontokan aku pakai ini walaupun kayak ada ketombe-ketombe gitu, tapi solusinya aku tuh kayak hampir keramas tiap hari gitu. Jujur aku tuh kayak sedih banget gitu, kenapa sih akhir-akhirnya jadi kayak ada ketombean gitu kan di si Sunsilk ini, padahal dia kandungannya bagus banget kan, ada kolagen sama ginseng juga. Nah, karena ketombean aku kayak ngerasa kan kayak gak nyaman ya, karena aku ada kebiasaan juga ngegaruk-garuk kepala sambil diem gitu kan, ngeinin kulit kepala gitu maksudnya. Makanya aku beralih sekarang ke shampoo yang emang untuk ngatasin kayak ketombe. Nah, yang sekarang aku pakai ini si Cerasoft yang serum shampoo dandruff treatment ini. Ini aku ngerasain kalau misalnya aku pakai shampoo ini tuh emang ngerasa si ketombenya tuh kayak nggak terlalu banyak gitu. Padahal sehari-hari aku kayak nggak bisa lepas gitu sama kebiasaan jelek aku untuk ngekopek-kopek kayak kulit kepala. Nah, karena pas lagi sebelum-sebelumnya kan aku pakai si Sunsilk ini ya untuk mengurangi kerontokan. Sekarang udah nggak terlalu rontok banget rambut aku. Aku sekarang pakai si yang ini. Ini wanginya juga enak banget, terus harganya malah lebih murah daripada si Sunsilk. Ini tuh harganya masih di bawah 20 ribu gitu kalau misalnya di supermarket yang deket aku. Tapi kalian pernah denger gak sih kayak faktor kerontokan itu kan gak cuman kayak dari yang emang rambutnya rapuh atau apa, kayak dari ketombe juga itu bisa rontok loh untuk ke rambut. Makanya aku sekarang kayak lagi problematika gitu, karena selain rontok ada ketombe juga. Tapi selama aku pakai si Sunsilk ini, aku ngerasain kalau misalnya pas lagi aku sisiran gitu kan, terus aku keramas juga nggak terlalu rontok banget rambutnya. Nah, dari shampoo ini aku jujur sekarang masih pakai kedua shampoo ini. Kalau aku lagi rontok banget aku pakai si Sunsilk, terus sama kalau misalnya aku lagi ketombean gara-gara aku kelamaan misalnya pakai si Sunsilk ini, aku pakai si Cerasoft.
Nah, dari si shampoo juga kalau kalian misalnya pengen rambut kalian itu tetap lembut, terus kan gitu, yang gampang disisir, gampang diatur, kalian jangan lupa skip pakai conditioner. Di sini aku pakai conditioner dari Tresemme yang keratin smooth. Sebenarnya sih aku pakai conditioner itu kan nggak terlalu harus pakai si yang varian keratin smooth ini. Aku biasanya juga aku pakai yang anti hair fall juga kan ada. Jadi tergantung lagi ada stok di supermarket gitu loh. Karena nggak tahu kenapa si Tresemme itu di rambut aku tuh kayak langsung cocok gitu loh pas lagi awal pemakaian. Jadi rambutnya tuh nggak gampang lepek juga, terus bervolume juga. Dan yang aku suka dari conditioner si Tresemme ini tuh, rambut aku tuh kayak nggak harus keramas tiap hari. Karena jujur aku tuh orang yang emang males banget gitu, kayak misalnya harus setiap hari keramas. Makanya pas lagi nemu si conditioner yang pas di rambut aku nggak akan ganti-ganti. Aku selalu dari dulu, udah tahun berapa ya, dari awal Tresemme keluar juga aku udah selalu pakai si conditioner Tresemme ini. Oh ya guys, kalau misalnya kalian pakai conditioner, aku mau ngingetin kalian jangan sampai pakai sampai ke kulit kepala, karena itu malah bikin makin kulit ke kepala kalian itu berminyak kan. Makanya kalian bisa pakai conditioner itu dari setengah rambut kayak gini sampai ke bawah aja, jangan sampai terlalu atas deket akar kepala ya. Nah, lanjut untuk permaskeran. Kalau misalnya rambutnya yang normal ataupun kayak nggak ada permasalahan sama sekali di rambut kalian, misalnya nggak rontok, nggak ketombean, itu nggak apa-apa banget. Kalian wajib juga dong harus pakai perawatan untuk rambut kalian supaya rambut kalian itu tetap sehat, tetap berkilau. Nah, kalau misalnya aku pribadi kan, aku lagi permasalahan banget selama menyusui ini, rambut aku tuh bener-bener rontok banget, terus ketombean pula. Tapi itu dulu ya, sang-sang nggak terlalu. Nah, dari awal lahiran kebetulan karena lagi booming banget sama si yang masker ini, masker rambut yang La Saluai, gimana sih ngomongnya? La Saluai yang Spa Smooth Keratin. Nah, ini tuh aku awalnya tuh tahu pas lagi, inget banget waktu itu si Tasya Farasya lagi bikin Quencher and Answer gitu, yang ada si followernya tuh bilang katanya ini wajib banget dicobain karena bagus banget. Nah, aku penasaran kan, karena aku keracunan sama storynya Tasya Farasya. Pas aku cobain, emang enak banget dong. Jatuh. Nih, ini udah pemakaiannya udah segini lagi. Aku biasa pakai itu, kalau misalnya aku pakai ini, aku dari shampooan, biasanya aku pakai conditioner ya. Tapi karena aku pakai ini, aku biasanya suka skip pakai conditioner. Jadi udah beres shampooan, rambut setengah kering, terus aku langsung pakaiin si La Saluai ini. Ini wanginya juga menurut aku lumayan enak, tapi nggak terlalu enak-enak banget karena ada wangi-wangi kayak wangi-wangi apa ya, kayak wangi-wangi, ada wangi kimianya juga sih menurut aku. Tapi yang aku rasain setelah aku pakai si Spa Smooth Keratin ini rambut aku tuh halus banget. Halusnya tuh halus banget gitu loh, kayak misalnya langsung jatuh gitu rambutnya. Kalau misalnya kalian emang rambutnya lurus banget, cuma kan kalau aku kan rambutnya kan nggak terlalu lurus banget rambutnya, tapi nggak keriting-keriting banget juga. Nah, cuman minusnya pas lagi aku pakai si La Saluai ini, aku ngerasa rambut aku tuh jadi kayak keriting gitu loh. Ada nggak sih ngerasain kayak aku? Jadi rambutnya tuh nggak yang emang lembut gitu ya, bervolume juga. Cuman aku ngerasa tuh rambut tuh jadi kayak lebih ikal. Tapi kalau misalnya aku besoknya keramas gitu, aku tuh suka pakai si La Saluai ini, rambut aku biasa-biasa aja gitu. Kayak misalnya ikalnya ikal normal aja, nggak kayak lebih ikal gitu. Nah, terus juga setelah aku pakai si La Saluai ini juga, aku ngerasain juga kalau misalnya kulit kepala aku tuh kayak nggak gampang berminyak gitu. Karena ada beberapa masker rambut itu kan kayak bikin kulit kepala tuh gampang berminyak ya rambutnya setelah maskeran gitu. Tapi kalau misalnya aku pakai si La Saluai ini, aku ngerasanya itu nggak terlalu berminyak banget di rambut gitu, nggak bikin lepek lah gitu istilahnya. Nah, sekarang lanjut ke vitamin rambut. Bukan vitamin, ini kayaknya lebih ke tonik kali ya. Ini adalah tonik kunci dari segala permasalahan aku mengenai kerontokan dan ketombe juga. Pasti kalian udah bisa tebak apa tonik yang aku pakai kalau misalnya kalian sering ngikutin instastory aku. Karena aku bakalan kenalin ke kalian, ini adalah juru kunci, juru dewa, bukan juru dewa, ini dewanya banget untuk mengatasi kerontokan, yaitu si NR yang Hair Reactive Tonic ini. Sumpah guys, lihat. Mana sih, kelihatan nggak? Tuh.
Ini tuh tinggal dikit lagi, tinggal segini. Dan ini aku ngerasain banget efeknya. Karena yang aku bilang tadi ya, pas lagi aku pakai si Sunsilk ini kan emang bener bisa ngatasin kerontokan ya. Cuman minusnya aku nggak cocok gara-gara aku ketombean. Kalau misalnya aku lagi stres banget karena rambut aku udah mulai rontok banget, aku biasanya pakai si shampoo ini, terus si tonic ini. Tonic ini tuh untuk mengatasi ketombe yang ada di kulit kepala aku. Ini beneran ampuh banget guys, sumpah ya, aku nggak bohong. Ini bener-bener bisa mengatasi ketombe yang ada di kulit kepala. Walaupun aku punya kebiasaan kayak sering kopek-kopek kulit kepala, tapi dia itu bener-bener ampuh banget untuk mengurangi ketombe biar ketombenya tuh nggak muncul lagi gitu loh. Apalagi di sini ya, tuh mana ya, lihat tuh. Kalau misalnya kalian yang pernah lihat story aku, ini rambut aku tuh pas lagi aku story di sini tuh udah lumayan agak botak guys, tuh. Tapi sekarang udah mulai agak tumbuh si anak-anak rambutnya. Ini aku baru catokan sih, jadi nggak terlalu kelihatan banget ya. Mana sih? Terus di sini juga aku pernah botak. Nah, tuh lihat tuh. Ini rambut tumbuh, guys. Ini rambut tumbuh. Padahal di sini aku pernah pitak dan aku kata orang tuh, wah, pitak di situ tuh kayak kalau kita udah pitak itu nggak akan tumbuh lagi kan akarnya. Tapi ini tumbuh setelah aku pakai si NR yang Hair Reactive Tonic ini. Jadi ini aku pemakaiannya tuh pakainya di pinggir sini, nih di sini yang pasti yang rawan rontok rambutnya, rawan botak. Terus di sini juga, terus di tengah-tengah sini. Jadi segini, nah segini aja sampai ke belakang sini. Aku pakai ini setelah aku keramas. Jadi aku langsung templok-templokin aja gitu, terus aku pijit perlahan rambutnya. Dan kalau misalnya kalian sering pakai si Hair Reactive Tonic ini, aku yakin banget kalau misalnya rambut rontok kalian itu cepat berkurangnya. Terus ketombe juga, kalau misalnya kalian punya masalah ketombe yang membandel, aku yakin banget ini bisa ngatasin ketombe kalian. Kecuali kalau misalnya kalian punya dermatitis seborrheic gitu. Bentar ya, aku search dulu. Nah, kecuali kalian punya dermatitis seborrheic, itu harus konsultasi ke dokter dong. Karena gak mungkin kalian dengan pakai kayak perawatan yang ada di pasaran gini, dermatitis kalian itu bisa sembuh. Karena itu kan udah bawaan ya, itu emang bawaan eksim kalian, jadi kalian gak akan bisa nyembuhin tanpa obat dokter. Nah, kalau misalnya kalian yang emang ketombenya emang karena kalian misalnya keramasnya kurang bersih, ataupun kayak emang rambut kalian itu tipikalnya emang kayak ketombean gitu, kalau misalnya kalian pakai si NR ini, aku yakin banget kalau misalnya ketombe kalian itu bisa mereda atau bahkan hilang gitu, asalkan jangan dikopek-kopek lagi. Oh ya, dan dari si NR ini juga anak-anak rambut aku tuh jadi cepet tumbuhnya gitu. Aku nanti bakalan insert ya untuk foto setelah anak-anak rambut aku tumbuh, karena aku pernah posting juga di IG story. Nah, lanjut ke produk yang terakhir. Di sini ada vitamin rambut. Ini kayak vitamin udah legendaris banget, karena dari zaman aku SMA gitu ya, dari awal kuliah aku lupa ini kenal si vitamin ini. Ini vitamin Ellipse ini pasti kalian udah tahu banget merek ini karena emang sebagus itu. Aku udah pernah nyobain merek satu lagi yang lagi viral juga, yang warnanya gold, dan menurut aku itu kayak kurang cocok gitu di rambut aku kurang suka. Malah aku balik lagi sama vitamin Ellipse ini. Ini bener-bener vitamin kayak bener-bener must have banget kalau misalnya kalian rambutnya mau normal, ataupun kalian rambutnya yang diwarnain, atau misalnya rambut kalian yang emang lagi bermasalah, rambutnya kering, kusam gitu kan, kalian bisa pakai si Ellipse ini karena banyak variannya juga ya. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau misalnya aku pribadi, aku tuh cocok sama yang warnanya yang pro-keratin kompleks gitu ya, aku lupa nih, bentar ya. Nah, sebenarnya aku tuh cocok sama si Ellipse yang pro-keratin kompleks yang hair repair. Cuman aku nyari di online, aku nggak ada yang si ukuran yang besarnya kayak gini. Ini kan yang hair treatment yang vitamin Ellipse yang biasa ya, bukan yang pro-keratin kompleks. Tapi ini juga cukup enak sih, wanginya juga enak. Terus cocok juga di rambut yang emang aku ujung-ujungnya kering, karena aku belum potong rambut. Jadi ujung rambut aku tuh lagi kering gitu sekarang. Dan ini biasanya aku pakai setelah aku beres keramas, rambut lagi masih setengah basah,
bukan setengah basah, kayak setengah basah setengah kering lah intinya gitu. Aku pakainya tapi ingat di setengah rambut kalian. Jadi kayak tadi kalau misalnya kalian stepnya kayak pakai conditioner, si Ellipse ini tuh pakainya di setengah rambut kalian sampai ke bawah. Dan terutama ujung-ujung rambut kalian, karena ujung-ujung rambut kalian tuh kayak anak emas banget yang harus kalian rawat gitu, karena kan rawan bercabang ya sama rawan kering. Dan si Ellipse ini juga kalau misalnya kalian pakai sebelum kalian hairstyling ataupun kayak catokan gitu, ini ngebantu banget, lebih gampang gitu kalian tuh menata rambut kalian, dan lebih bisa melindungi rambut kalian dari rusaknya panas catokan. Oke teman-teman, itu adalah produk-produk yang selama ini aku pakai yang menurut aku lumayan ampuh banget untuk ngatasin kerontokan yang ada di rambut aku. Ini produknya juga gampang banget kan didapetin, bisa dapetin di Alfamart, Indomaret, ataupun kayak di supermarket juga. Nah, semoga produk-produk yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya produk andalan kalian untuk mengatasi rontok juga di saat lagi menyusui, ataupun emang kalian permasalahannya selama ini rontok, kalian bisa langsung komen aja di bawah, kita sharing bareng-bareng, pasti aku bacain komen kalian. Terima kasih juga untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya.